Assalamualaikum teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Saya, Alia Nandarumukti, ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bareng tentang teori disposisi dari Gordon Allport. Gordon Allport adalah salah satu tokoh psikologi individual yang lahir pada 11 November 1897 dan wafat pada 9 Oktober 1967. Teori yang paling terkenal adalah teori disposisi dan menekankan pada keunikan individual. Allport mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik seseorang yang menentukan perilaku dan pikiran dari orang tersebut. Oke teman-teman, kita masuk ke struktur kepribadiannya Allport ya. Nah, struktur kepribadiannya Allport terdiri atas 3, yaitu disposisi, proprium, dan motivasi. Pada disposisi, Allport membaginya menjadi 2, yaitu disposisi personal dan disposisi motivasi ekspresif. Pada disposisi personal, kita akan mengenal disposisi pokok, disposisi sentral, dan disposisi sekunder. Menurut Allport, beberapa orang mempunyai karakteristik yang sangat kuat atau emosi yang kuat yang bersifat mengatur dan sangat menonjol, sehingga hal tersebut mendominasi hidup orang-orang tersebut. Nah, Allport menyebut disposisi ini sebagai disposisi pokok, di mana disposisi ini sangat jelas terlihat sehingga tidak dapat disembunyikan. Selanjutnya adalah disposisi sentral. Nah, disposisi ini mencakup 5-10 karakteristik yang paling menonjol di mana hidup seseorang terfokus di sekitarnya. Nah, Allport mendeskripsikan disposisi ini sebagai hal-hal yang akan dicantumkan dalam sebuah surat yang ditulis oleh seseorang yang sangat mengenal individu yang dikirimi surat tersebut. Selanjutnya adalah disposisi sekunder. Nah, disposisi sekunder ini tidak sejelas disposisi sentral, namun lebih banyak dalam kuantitas. Jika pada disposisi sentral yang mengarahkan kebanyakan perilaku adaptif dan ekspresif seseorang, berbaur adalah disposisi sekunder yang tidak terlalu mendeskripsikan orang tersebut. Tapi, kita tidak dapat mengatakan bahwa disposisi sekunder tidak lebih mendalam daripada disposisi sentral orang lain. Selanjutnya adalah disposisi motivasi dan ekspresif. Nah, disposisi motivasi adalah disposisi yang dialami dengan sangat kuat oleh individu. Nah, disposisi motivasi itu berfungsi untuk memunculkan tindakan. Sementara, disposisi ekspresif berfungsi untuk mengarahkan tindakan. Dan disposisi ekspresif ini tidak terjadi secara kuat atau tidak terlalu kuat pada personal. Oke, kita lanjut ke struktur kepribadian yang kedua ya teman-teman, yaitu proprium. Allport menggunakan istilah proprium untuk merujuk pada perilaku dan karakteristik yang dianggap penting, sentral, dan hangat dalam kehidupan mereka. Proprium meliputi aspek-aspek kehidupan yang dianggap penting oleh seseorang dalam merasakan identitas diri dan peningkatan diri. Selain itu, Allport juga berpendapat bahwa proprium mencakup nilai-nilai seseorang sebagaimana bagian kesadaran yang bersifat pribadi dan konsisten dengan keyakinan pribadi yang matang. Allport berpendapat bahwa sedikitnya ada 8 aspek proprium yang dialami pribadi dari masa bayi hingga masa dewasa. 8 aspek tersebut adalah diri fisik, identitas diri yang berkesinambungan, bangga diri, perluasan diri, gambaran diri, penguasaan rasional, berusaha memiliki, dan diri sebagai si tahu. Nah, motivasi menurut Allport yang paling penting adalah motivasi yang disadari atau motivasi sadar. Karena orang yang sehat umumnya sadar atas apa-apa yang mereka lakukan dan apa saja alasannya. Namun Allport juga tidak menentang adanya pendapat tentang motivasi yang tidak disadari.
karena ia mengenal adanya motivasi yang didorong oleh impuls masa anak-anak dan dorongan sublimasi. Misalnya, pada masa kanak-kanak menjadi tingkah laku kekanak-kanakan pada usia dewasa. Dalam hal ini, hampir semua tingkah laku itu terjadi melalui pengulangan otomatis, misalnya menyalahkan diri sendiri dan dimotivasi oleh kecenderungan tak sadar. Dalam teorinya, Allport meyakini bahwa kebanyakan orang termotivasi oleh dorongan yang dirasakannya daripada dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu. Maka dari itu, Allport menyebutkan bahwa ada motif sekunder dan usaha kuat yang bersifat sentral dalam motivasi. Motif sekunder adalah motif-motif yang menurunkan kadar tekanan, sedangkan usaha kuat yang bersifat sentral adalah untuk mempertahankan kadar tekanan. Otonomi fungsional sebagai setiap sistem motivasi yang diperoleh ketika terdapat tekanan di dalamnya, tidak sama dengan tekanan terdahulu pada sistem yang dapat berkembang. Menurut Allport, tingkatan yang paling dasar dari dua tingkatan otonomi fungsional adalah otonomi fungsional yang bersifat memelihara. Allport menggunakan istilah pemeliharaan atau memelihara itu karena kecenderungan atas suatu impresi untuk meninggalkan pengaruh pada pengalaman selanjutnya. Misalnya, pada saat mengerjakan tugas dan belum selesai, masalah baru yang terjadi kemudian mendapat gangguan sebelum sempat diselesaikan. Ini akan menghasilkan tekanan baru untuk menyelesaikannya. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu otonomi fungsional yang bersifat sentral. Nah, otonomi jenis ini adalah merujuk pada motif yang terus bertahan dan berhubungan dengan proprium. Misalnya, pada saat seseorang diterima di suatu pekerjaan, mungkin awalnya ia menjalani pekerjaan itu hanya karena butuh uang. Namun, selanjutnya ia mulai mengembangkan dirinya, mengembangkan minatnya pada pekerjaan tersebut. Nah, ada sedikit imbuhan dari teori Allport kali ini ya teman-teman, yaitu tentang karakteristik pribadi yang sehat. Karakteristik pribadi yang sehat menurut Allport ada 6, diantaranya perluasan perasaan diri, hubungan yang hangat dengan orang lain, keamanan emosional atau penerimaan diri, persepsi yang realistis, insight dan humor, dan filosofi kehidupan yang integral. Terakhir adalah pendekatan morfogenik. Pendekatan ini adalah pendekatan yang sering dilakukan oleh Allport yang merupakan pengembangan dari pendekatan ideografik, dan pendekatan ini menggunakan buku harian, surat-surat yang menekankan pada pola perilaku seseorang. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari teori Gordon Allport adalah individu merupakan suatu sistem pribadi yang unik atau berbeda dengan pribadi lainnya. Setiap pribadi membutuhkan arahan dalam berperilaku dan berpikir. Selain itu, pribadi juga memerlukan sesuatu untuk memunculkan tindakannya. Nah, keberadaan motivasi sebagai hal yang dapat memunculkan dan mengarahkan tindakan hendaknya ada dalam setiap individu, agar individu dapat mencapai sadar dalam bertindak dan memenuhi karakteristik pribadi yang sehat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum.